Kita semua dikelilingi oleh berbagai jenis kepribadian. Ada yang menyenangkan, ada yang membuat kita merasa nyaman, dan ada pula yang diam-diam membuat kita merasa takut atau tidak nyaman. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa sifat-sifat tertentu bisa menimbulkan rasa takut bagi orang lain. Padahal, sifat ini mungkin adalah bagian dari kebiasaan atau kepribadian kita sehari-hari. Namun, apa saja sifat-sifat yang membuat orang lain merasa takut? Apakah sifat itu hanya terlihat dalam situasi tertentu? Ataukah sifat itu begitu kuat hingga memengaruhi lingkungan di sekitar kita? Apakah sifat itu bawaan? Atau mungkin bisa diperbaiki? Hari ini, kita akan membahas 10 sifat yang ternyata bisa membuat orang merasa takut. Tapi jangan khawatir, ini bukan untuk menyudutkan, melainkan untuk membantu kita semua lebih memahami diri sendiri dan dampak yang mungkin kita berikan pada orang-orang di sekitar. Yuk, kita mulai dari sifat yang pertama. 1. Sifat tidak bisa diprediksi. Sifat yang tidak bisa diprediksi menciptakan ketidakpastian yang memicu rasa takut pada orang lain. Misalnya, seseorang yang terlihat tenang tiba-tiba menunjukkan ledakan emosi seperti kemarahan atau kegembiraan yang berlebihan. Orang lain sulit memahami pola pikir atau emosi mereka karena perubahan yang terlalu drastis. Dalam hubungan sosial atau pekerjaan, sifat ini bisa menyebabkan orang lain menjaga jarak untuk menghindari situasi yang berpotensi memicu konflik atau ketegangan. Ketidakpastian membuat banyak orang merasa tidak aman dan ragu untuk bekerja sama. 2. Sikap terlalu mendominasi. Dominasi dalam interaksi sosial seringkali berujung pada intimidasi. Orang dengan sifat ini biasanya ingin memegang kendali penuh atas setiap keputusan, seringkali tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Mereka cenderung merasa bahwa cara mereka selalu benar, sehingga sulit menerima kritik atau masukan. Orang lain yang merasa terkekang oleh dominasi ini bisa menjadi takut untuk menyampaikan ide mereka, bahkan menghindari percakapan sama sekali. Dominasi yang terlalu kuat juga dapat memengaruhi lingkungan kerja, menciptakan atmosfer penuh tekanan dan ketegangan. 3. Kebiasaan menyembunyikan hal penting. Menyembunyikan informasi atau memiliki sifat manipulatif dapat merusak kepercayaan dalam hubungan. Orang dengan sifat ini mungkin hanya berbagi informasi yang menguntungkan mereka, atau sengaja tidak jujur untuk mendapatkan kendali dalam situasi tertentu. Hal ini bisa menciptakan rasa takut pada orang lain, terutama dalam konteks profesional di mana transparansi sangat penting. Ketika orang lain merasa bahwa mereka tidak bisa mempercayai seseorang, rasa tidak aman mulai berkembang, dan hubungan pun menjadi renggang. 4. Keheningan yang mencekam. Keheningan bisa menjadi sangat menakutkan ketika disertai dengan tatapan tajam atau sikap misterius. Orang yang terlalu pendiam seringkali sulit ditebak, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Keheningan ini seringkali dianggap sebagai tanda ketidakpuasan atau ancaman terselubung, terutama jika disertai dengan ekspresi wajah yang datar. Dalam situasi kelompok, orang seperti ini bisa membuat suasana menjadi tegang, karena ketidakjelasan sikap mereka membuat orang lain merasa waspada. 5. Selalu merendahkan orang lain. Sifat ini adalah salah satu yang paling merusak dalam hubungan sosial. Orang yang suka merendahkan orang lain, baik dengan kata-kata kasar, candaan yang menghina, atau sikap meremehkan, seringkali meninggalkan luka emosional yang mendalam. Orang di sekitar mereka bisa merasa tidak berharga atau tidak cukup baik, menciptakan rasa takut akan penghinaan lebih lanjut. Dalam jangka panjang, ini tidak hanya merusak hubungan tetapi juga menciptakan suasana yang penuh kecemasan bagi orang lain. 6. Sikap tidak toleran. Kurangnya toleransi terhadap perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, keyakinan, atau gaya hidup, menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan pada orang lain. Orang dengan sifat ini seringkali menunjukkan sikap keras kepala atau bahkan agresif terhadap ide-ide yang tidak sejalan dengan mereka. Dalam diskusi atau debat, mereka mungkin menggunakan nada yang tajam dan membuat orang lain merasa tertekan. Akibatnya, orang lain merasa takut untuk mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya. 7. Sifat kompetitif yang berlebihan. Kompetisi yang sehat bisa memotivasi, tetapi jika berlebihan, malah menciptakan ketegangan dan ketakutan. Orang yang terlalu kompetitif seringkali menganggap semua orang sebagai lawan. Mereka mungkin menggunakan cara-cara tidak etis untuk mencapai tujuan mereka,
seperti menjatuhkan orang lain atau mengambil keuntungan secara sepihak. Orang-orang di sekitarnya merasa terancam, khawatir menjadi target berikutnya dalam ambisi mereka. 8. Tidak ada empati. Kurangnya empati membuat orang lain merasa tidak diperhatikan atau tidak dipahami. Orang dengan sifat ini seringkali mengabaikan perasaan atau kebutuhan orang lain, memprioritaskan diri mereka sendiri. Dalam hubungan interpersonal, ini menciptakan jarak emosional yang besar, membuat orang lain merasa sendirian dan takut untuk berbagi perasaan mereka. 9. Kebiasaan mengontrol dengan ancaman. Menggunakan ancaman sebagai alat untuk mengontrol orang lain adalah sifat yang menakutkan. Orang dengan sifat ini seringkali memanfaatkan rasa takut orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ancaman ini bisa berupa kata-kata kasar, isyarat fisik, atau bahkan tindakan pasif-agresif yang membuat orang lain merasa tidak aman. 10. Sikap terlalu perfeksionis. Perfeksionisme yang berlebihan seringkali menempatkan tekanan besar pada orang lain. Mereka yang bekerja dengan orang seperti ini mungkin merasa takut akan kritik yang tidak pernah berakhir. Perfeksionis seringkali tidak puas dengan hasil apapun dan cenderung menunjukkan sikap terlalu detail, membuat orang lain merasa lelah dan stres. Itulah 10 sifat yang ternyata bisa membuat orang di sekitar kita merasa takut atau tidak nyaman. Sifat-sifat ini bukanlah sesuatu yang harus kita anggap sebagai kekurangan mutlak, melainkan sebuah refleksi. Tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap dari kita pasti memiliki sisi yang bisa diperbaiki untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa hubungan yang sehat, baik itu di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun pertemanan, dibangun di atas kepercayaan, rasa hormat, dan pemahaman. Jika kamu merasa memiliki salah satu sifat yang kita bahas tadi, itu bukan akhir segalanya. Langkah pertama untuk berubah adalah menyadari apa yang perlu diperbaiki, kemudian berusaha memahami bagaimana orang lain merasakan dampaknya. Jangan takut untuk berubah. Terkadang, dengan sedikit usaha untuk lebih mendengarkan, lebih sabar, atau lebih empati, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan penuh dukungan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah menghadapi salah satu sifat ini di sekitar? Atau mungkin menyadari bahwa kamu memilikinya? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Ingat, perubahan kecil dalam diri kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa belajar sesuatu yang baru hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.